Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai keterampilan presentasi dan juga berdiskusi. Sebelum itu, di kehidupan perkuliahan kita sering untuk diminta untuk menyampaikan materi dan juga berdiskusi dengan orang lain. Nah, karena itu, kemampuan presentasi dan diskusi itu menjadi keterampilan yang penting untuk kita miliki. Nah, meskipun terlihat sederhana, tidak semua presentasi dan diskusi itu dapat berjalan dengan baik. Pastinya ada beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilannya, seperti kemampuan komunikasi, terus kepercayaan diri, dan juga kemampuan mendengarkan. Dan tentu saja yang paling penting adalah penguasaan materi. Sebaliknya, jika pemahaman terhadap materi masih kurang, seseorang cenderung hanya akan membaca catatan, terus nantinya bakal kesulitan dalam menjawab pertanyaan, dan juga diskusi jadi lebih kurang berkembang. Nah, untuk melihat perbedaan secara langsung, kami akan menampilkan dua simulasi forum diskusi. Teman-teman, gimana kalau hari ini kita bahas tentang strategi promosi UMKM melalui media sosial? Menurut kalian berdua ada saran nggak? Oke, sebelum dari kita ngejawab, dari kamu sendiri kayak gimana? Media sosial itu digunakan untuk mempromosikan produk. Ya benar sih, tapi strategi yang bisa digunain itu apa aja? Ya dipromosikan lewat media sosial. Bagus sih, tapi pakai yang mana? Kan ada TikTok tuh, juga ada Instagram. Nah, kita mau pakai yang mana? Gimana kalau pakai Instagram? Tapi contoh kontennya mau kayak apa? Terus untuk jadwal postingannya itu gimana? Kayaknya belum kepikiran sampai situ deh. Oh, gitu ya. Menurut saya itu, salah satu tantangan terbesar UMKM saat ini adalah gimana caranya buat ningkatin perhatian konsumen di media sosial. Terus strategi apa yang bisa dilakuin untuk promosi itu biar lebih efektif? Buat strategi, aku ada 3 strategi. Yaitu yang pertama, kita harus konsisten buat mengelola media sosialnya. Terus yang kedua, kita bikin konten yang menarik dan juga sesuai sama target pasar. Nah, yang ketiga, kita manfaatin iklan digital buat memperluas jangkauan promosi kita. Gitu teman-teman. Tapi aku masih bingung deh, kenapa tuh kita perlu konsisten dalam mengunggah konten? Ya karena akun yang aktif itu cenderung lebih mudah buat ditemuin sama dipercaya oleh calon pelanggan kita nantinya. Kalau untuk konten yang menarik, kamu tuh bisa kasih contoh nggak biar aku tuh lebih kebayang gitu? Boleh. Misalnya ada kedai kopi, dimana kedai kopi itu biasanya buat promosi, mereka ngunggah foto atau konten tentang suasana tempatnya, terus juga promo harian, sama video proses pembuatan kopi. Nah, sedangkan kue roti, mereka menampilkan foto produk, testimoni pelanggan, sama mungkin video singkat pembuatan kuenya lah. Mungkin seperti itu untuk contoh penerapannya. Berarti promosi itu tuh nggak hanya fokus menjual produk aja, tapi juga di situ untuk membangun kepercayaan konsumen, begitu kan? Nah, iya betul. Dengan kita ngasih tahu mereka buat evaluasi secara rutin, pastinya UMKM juga bisa mengetahui gimana strategi mana yang paling efektif buat promosiinnya lah. Gitu. Oke, dari kedua simulasi tadi, kita dapat melihat bahwa penguasaan materi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan presentasi dan diskusi.